Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Badan Bukan, Pangan Nasional. Bapak. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Oke, sahabat Henrys, di video kali ini saya akan mencoba membahas perihal yang lagi gempar dan viral banget, ya. Menteri Risma gelagapan saat menjawab pertanyaan dari Hakim MK. Itu FYP di TikTok. Dan 3 menteri lain tiba-tiba melirik Menteri Risma. Ada apa ini? Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Badan Bukan, Pangan Nasional. Bapak. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak. Waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya nerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke, jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang Ya, menyatakan keberatan, ya, terus betul. kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan. Saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekwin? Yang mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di Bulog disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in kind, tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bapanas itu dibentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas. Kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan. Namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok, distribusi, dan bahkan antar daerah. Bapanas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk
masalah ketahanan pangan. Namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya 3, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah, untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bappenas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Ya. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan Pangan termasuk nasional, stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. Ya, tampak banget di dalam video tersebut, Menteri Risma gelagapan menjawab pertanyaan dari Hakim MK. Ada apa ini? Ada apa dengan keempat menteri ini? Sementara menteri yang 3 yang lain itu melirik. Seolah-olah itu mengingatkan ucapan Menteri Risma. Dan gelagapannya Menteri Risma, gemetarnya Menteri Risma, itu memang tampaknya ada tekanan di situ. Setuju nggak sama ini? Apakah benar dugaan-dugaan oleh masyarakat, oleh netizen kalau 4 menteri ini berbohong dan penuh tekanan saat menyampaikan keterangannya di sidang MK? Sementara itu, Sahabat Henrys, Gibran pun menanggapi perihal 4 menteri yang datang ke sidang MK. Dari kemarin 4 menteri yang bersaksi itu dengan tuduhan yang dilontarkan pemanfaatan bansos, Mas Lutfi melihat seperti itu. Ya kan sudah dijawab semua, ya. Artinya terbantahkan bansos untuk pilpres itu, Mas. Kan sudah dijawab semua, sudah dihadirkan semua, kurang apa lagi, monggo. Kalau melihat dari Prosesnya dilalui saja, mekanismenya dijalankan, ya. Yang lebih gempar dan heboh lagi, Sahabat Henrys, tweetnya Gibran yang terbaru. Jadi ada berita dari suara.com kalau portal suara.com, Gibran unggah kembali tweet Anies Amin menang Pilpres. Padahal ini katanya tweet lama, tapi ditanggapi oleh Gibran. Netizen pun ulti Gibran. Sekelas calon wakil presiden kok seperti itu gitu ya. Bahkan ada macam-macam kata-kata yang dilontarkan oleh netizen untuk Gibran. Bingung juga kok bisa ya seorang calon wakil presiden menanggapi tweet seperti ini. Kabarnya ini sebarkan hoax gitu ya. Apakah benar? Dan tadi sempat saya cek di Twitter. Saya kan tidak ada akun Twitter tapi tidak begitu aktif di Twitter. Dan tadi saya coba install kembali akun Twitter. Dan benar saja Sahabat Henrys. Jadi di Twitternya Gibran posting kembali berita hoax gitu ya tentang Amin menang Pilpres, dan dia komen di situ. Itu 1 hari yang lalu, kemarin mungkin ya. Dan tadi nggak sengaja juga saya menemukan ada juga orang yang sebarkan video saya ya, itu ngata-ngatain saya di situ, di sini. Oke. Itu video kali ini Sahabat Henrys. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.